survei itu selalu menyertai pemilu. Survei itu tongkat, survei itu navigasi bagi masyarakat, terutama yang memang belum punya pilihan. Survei itu potret. Survei itu baru sahih kalau selesai survei dianalisa, ya pada hari itu aja dia sahih. Karena masyarakat ini kan the moving target ya, target yang terus bergerak. Dia bukan market statis yang bisa ditangkap. Dia bergerak terus. Yang pilihannya itu bisa berubah, mungkin tiap detik. Tapi setidaknya survei menggambarkan keadaan paling terkini dan paling real. 20 tahun pemilihan presiden langsung, itu hasil surveinya nyaris sama dengan hasil penghitungan akhir KPU. Jadi ada trust yang tinggi terhadap survei. Survei itu juga menjadi navigasi bagi paslon, bagi timnya. Ketika ada kampanye terbuka, kampanye tertutup, debat, tim yang bergerak, sesuatu yang dibagi, apapun itu diukur oleh survei, baik yang bersifat survei internal oleh paslon, biasanya tidak dipublish, tidak dipublikasi, atau dari lembaga-lembaga survei yang kita percaya sih, yang tergabung dalam Persepi, Perhimpunan Lembaga Survei Indonesia lah, kita tidak Persepi. Karena di Persepi itu setiap lembaga yang tergabung wajib memaparkan dananya dari mana, berapa dananya, metodologinya yang paling penting. Karena survei itu dianggap kredibel kalau metodenya benar. Metodenya punya mahkota namanya statistik. Nah, statistik inilah sesuatu yang dianggap akurat, rigid. Kalaupun ada bias, dia tidak bisa, masih dalam toleransi. Margin of error-nya masih bisa diterima. Biasanya lembaga-lembaga yang tergabung dalam Persepi itu ada 20-an lah. Itu biasanya makin hari makin kesini makin kuat ininya, jumlah swing voternya makin sedikit, karena orang sudah mulai agak menunjukkan kemana dia akan berpihak. Bagaimana sekarang setiap survei di launching itu menjadi pegangan bagi paslon atau timnya. Tim itu melihat berdasarkan tingkat persebaran calonnya, apakah sudah cukup tersebar, apakah ada penggerogotan suara di basis-basis tradisional mereka, apakah ada penurunan popularitas akibat blunder dari salah satu paslon, di sisi mana harus digenjot. Itu survei lah yang dipakai sebagai acuan. Apakah survei bisa mempengaruhi pemilih? Ya bisa. Apakah pemilih sangat mengandalkan hasil survei? Ya belum tentu. Survei sekali lagi hanya menjadi acuan bagi si lembaga atau masyarakat yang masih ingin mendalami pasangan calon. Di sini survei sangat bergantung pada enumerator, orang yang bekerja di lapangan, kemudian diolah dengan sistem yang makin tahun makin kesini itu makin baik. Ini yang membuat hasil survei yang dirilis terutama oleh lembaga-lembaga yang punya nama itu ditunggu orang. Kalau dia ada belas lembaga survei yang bisa dipercaya,
membuat hasilnya tiap minggu, maka tiap minggu kita akan melihat perkembangan si calon. Ketika hasilnya masih kurang memuaskan bagi satu calon, maka tim si calon itu bergerak dengan cara-cara yang tradisional, atau mereka menggenjot peranan media sosial. Media sosial ini kan kalau menurut Neil Ferguson, itu penulis buku tentang media sosial yang paling baik lah menurut saya. Judulnya The Tower and the Square. Jadi tentang menara dan alun-alun. Kalau dulu era broadcast, satu broadcast melayani jutaan orang. Tapi sekarang zaman internet, satu orang dilayani jutaan broadcast. Orang bisa milih. Nah, demokratisasi yang terjadi pada medsos membuat semua orang independen menentukan di mana dia harus mencari informasi, di mana informasi apa yang paling bisa dia percaya. Era medsos memungkinkan semua berlomba secara setara di alun-alun itu, tidak lagi bergantung pada menara, pada tower yang satu broadcast memancarkan untuk jutaan orang. Saya berkeyakinan setiap paslon dan timnya itu sangat memegang survei, sangat mempercayai survei. Bu Megawati Soekarno Putri itu termasuk orang yang sangat percaya survei. Presiden Joko Widodo orang yang sangat mengandalkan survei. Itu bisa juga bukan cuma tools, tapi mikroskop bagi mereka untuk tahu fenomena yang terjadi di masyarakat seperti apa dan berefek seperti apa terhadap mereka. Di survei itulah kelihatan apakah terjadi migrasi pemilih, misalnya dari pemilih Jokowi, berapa persen yang bermigrasi dari 01 ke 02 misalnya, yang sudah mantap di 02 lari ke 01. Itu ada survei. Lagi-lagi survei menjadi panduan penting bagi capres. Kalau memang terjadi hal-hal yang tidak terduga dan itu tidak mereka inginkan, mereka segera mempersiapkan counternya, baik dengan cara turun ke lapangan, memperbanyak APK alat peraga kampanye, atau lebih menggencarkan media sosial. Media sosial punya karakter masing-masing. Ya, masing-masing platform bisa sangat berbeda satu dengan lain. Karakter Twitter, X beda jauh dengan warga IG, Instagram. Penganut Instagram jelas berbeda total pada sisi tertentu dengan penggunaan TikTok. Cara mainnya beda. Apa yang paling digemari semua media sosial itu ada survei. Bahkan percakapan apa di satu media sosial ditembakkan melalui daerah mana, Jawa, luar Jawa, dari Kalimantan atau dari Riau, itu tergambar. Dari situ, dari percakapan itu pun itu ada terekam dalam survei tertentu. Nah, dari sinilah kemudian dilakukan aksi, baik melalui platform tersebut maupun aksi turun ke lapangan. Sembako yang dibagi perlu lebih banyak, kaos yang dibagi perlu dilipat duakan, atau yang paling penting adalah kehadiran. Kehadiran itu bisa 34%. Masyarakat yang melihat calon lebih yakin lagi kalau calon yang sudah dia timang-timang hadir di depan wajahnya dalam sebuah kampanye.